Dan untuk mengetahui perkembangan dari penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel oleh KPK, sudah ada jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juga juru kamera Septa Yoga Chanaloka di gedung KPK, dan juga ada jurnalis Kompas TV Rama Piliang dan juru kamera Yogi Syarevi di kantor Kemenaker. Kita ke Eril terlebih dahulu di gedung KPK. Eril, pukul berapa tepatnya nanti KPK akan menggelar konferensi pers terkait dengan penetapan tersangka dalam kasus ini? Ya, bagaimana memang informasi yang kami terima dari KPK bahwa hari ini akan dilakukan konferensi pers terkait dengan penangkapan atau telah diamankannya 14 orang atas OTT KPK yang dimana salah satunya adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dan informasi yang kami terima memang nanti sekiranya pada siang hari ini akan dilakukan konferensi pers yang dimana dalam hal dugaan dari pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3 yaitu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Dan selain itu juga memang sebelumnya kami mencoba untuk mengkonfirmasi kembali tetapi tidak ada respon. Namun informasi yang kami terima sementara bahwa siang hari ini akan dilakukan konferensi pers. Dan sebelumnya juga dari KPK telah melakukan penyitaan setidaknya terhadap 22 kendaraan yang dimana adalah 7 diantaranya adalah kendaraan roda 2 dan 15 diantaranya adalah kendaraan roda 4. Dan yang menjadi sorotan adalah salah satu kendaraan supercar yang dimana berjenis Nissan GT-R dan ini diperkirakan menaksir harga sebesar 3 miliar hingga 5 miliar rupiah. Dan selain itu juga bahwa dari 14 orang ini nantinya akan sudah diperiksa KPK dan nantinya akan dilakukan konferensi pers. Dan memang hingga saat ini masih belum ada informasi dan nantinya kita akan tunggu terkait dengan hasil pemeriksaan oleh TKP, maksud saya oleh KPK, yang dimana memang sebelumnya dari KPK harus menentukan dari status ke-14 orang tersebut yang dimana sudah dilakukan 1 kali 24 jam. Dan selain itu juga sebelumnya KPK telah melakukan penyegelan terhadap salah satu ruang di kantor Ketenagakerjaan. Bagaimana? Baik, dari KPK kita beralih ke gedung Kemenaker Jakarta, saudara, bersama jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juga juru kamera Yogi Syarevi. Rahma, betulkah hari ini akan ada penggeledahan di sana? Iya, hingga saat ini beredar juga saudara belum ada informasi pasti dan juga informasi terbarunya apakah akan ada penggeledahan lanjutan yang dilakukan oleh KPK di gedung Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi kalau kami gambarkan beredar juga saudara bagaimana dengan situasi di kantor Kemenaker ini masih terpantau normal, tidak ada aktivitas mencolok dan juga pegawai-pegawai ini masih beraktivitas seperti biasanya dan aktivitas di sini masih terpantau seperti hari-hari sebelumnya beredar juga saudara. Tapi kalau kita melihat kembali bagaimana dengan kemarin, ini dari KPK sudah melakukan penggeledahan di kantor Kemenaker usai dari adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK atas kasus dugaan pemerasan di beberapa perusahaan terkait dengan pengurusan sertifikat K3. Dan OTT ini menangkap dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Selain itu juga berbeda juga saudara untuk penggeledahan ini juga dilakukan di beberapa ruangan. Begitu kemarin di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini baik itu di ruangan kerja Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan juga ada di ruang kerja Binwasnaker K3. Nah, usai dari penggeledahan yang dilakukan oleh KPK, berbeda juga saudara dari KPK juga menyita dan di mana penyitaan ini membawa beberapa alat bukti begitu atau barang bukti di mana ini ada 22 kendaraan mewah begitu dan juga beberapa uang tunai. Dan hingga saat ini memang selain dengan Immanuel Ebenezer atau Noel begitu ada 13 orang lain yang ditangkap dan juga diperiksa intensif oleh KPK dalam 1 kali 24 jam ini dan kita menunggu bagaimana dengan pernyataan KPK terkait dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan dan juga OTT yang telah dilakukan kemarin oleh KPK. Bagaimana? Ya, Rahma, kemudian bagaimana dengan peran Wamenaker di sana? Apakah ada penunjukan pengganti atau seperti apa karena Noel saat ini masih di KPK? Ya, bagaimana dengan untuk penggantian terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang sudah ditangkap oleh KPK terkait dengan dugaan kasus pemerasan begitu ya. Beredar juga saudara hingga saat ini memang terakhir ini sudah adanya pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan Yasirli yang dimana ini sebelumnya memang dia menyebutkan bahwa sangat menyayangkan terjadinya kasus pemerasan atau kasus tindak pidana korupsi begitu ya di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dan juga dari
Mendagri Yasir Limpo menyebutkan bahwa Kemenaker ini tetap menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Selain itu juga bagaimana dengan nantinya untuk pergantian atau apakah ada yang mengganti atau reshuffle yang dilakukan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, terkhususnya dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini, usai dari OTT yang dilakukan terhadap Emmanuel Ebenezer atau Noel, begitu dari istana ini juga sudah melakukan atau memberikan pernyataan begitu dari Mensesnek Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa jika terbukti begitu ya adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Emmanuel atau Noel ini, maka akan segera diganti begitu, tapi tetap menunggu bagaimana dengan keputusan yang disampaikan oleh KPK nanti. Mengingat kita ketahui bahwa nanti siang begitu dari KPK ini akan melakukan rilis atau konferensi pers, begitu bagaimana juga saudara, dan juga jika terbukti adanya tindak pidana maka akan dilakukan reshuffle. Tapi di samping itu juga dari Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa bisa saja posisi dari Wamenakar ini kosong atau tidak digantikan, mengingat juga karena tidak selalu ada pengganti, bisa juga ada pejabat sementara atau penugasan khusus. Hingga saat ini pernyataan dari Kementerian Ketenagakerjaan hanya menghormati bagaimana dengan proses hukum yang berjalan di KPK, dan kita menunggu bagaimana dari hasil pemeriksaan intensif yang dilakukan oleh KPK terhadap Noel dan juga 13 orang yang ditangkap oleh KPK. Bagaimana? Baik, terima kasih Rahma Piliang dan juga juru kamera Yogi Syarify dari Gedung Kemenaker Jakarta, dan sebelumnya ada rekan Heril Wiranata dan juga juru kamera Septa Yoga Janaloka dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.